Baik, saya punya beberapa slide ya, 25 slide. Nanti saya akan ceritakan bagaimana langkah-langkah kalau sudah terlanjur, tapi kalau belum kita bisa menghindari. Karena seperti COVID ini nggak pandang bulu, ya. Jadi COVID-19 ini nggak lihat warna kulit, nggak lihat strata ekonomi, nggak lihat jabatan, hamba Tuhan juga bisa kena ya. Jadi tidak ada yang kebal ceritanya ya. Dan yang satu ini tentang hutang sama. Jadi istilah saya virus ini berbahaya juga ya. Yang virus yang namanya financial virus disease ini korbannya bisa jutaan orang ceritanya begitu. Kalau kita tidak waspada, tidak menghindari. Jadi caranya tetap sama. Kita harus waspada, tahu dari mana bahayanya, dan kedua tahu jalan keluarnya. Baik, saya akan masuk ke materi saya. Saya kutip dari Kisah Dua Raja-Raja pasal 4 ayat 1 dan seterusnya. Saya bacakan ayat yang pertama dulu. Ini adalah kisah tentang hutang di Alkitab. Salah satunya adalah kisah tentang seorang janda. Janda ini ditinggal mati suaminya. Suaminya kebetulan hamba Tuhan juga. Jadi tadi ya, nggak ada istilahnya, nggak ada yang kebal. Kalau kita tidak mengelola dengan baik, kita bisa salah juga. Saya berpikir ini istrinya ini, suaminya adalah seorang nabi. Nabi tentunya bukan bisnismen, utangnya bukan hutang bisnis. Kalau bukan hutang bisnis berarti hutangnya kan hutang pribadi. Untuk mungkin biaya hidup, atau mungkin mengalami kesulitan, atau ada musibah sehingga dia terpaksa berhutang karena kesulitan keuangan. Jadi kisahnya salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan." Jadi tidak ada alasan, wah kalau kita dekat sama Tuhan bisa bebas COVID, termasuk bebas hutang juga gitu ya. Sama, kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa terinfeksi, kita bisa terlibat ya, terdampak. Nah, tetapi sekarang ini kata janda yang ditinggal mati, warisannya itu bukan harta tapi utang. Jadi kalau Bapak Ibu terima warisan, jangan senang dulu, tanya dulu banyak uangnya atau banyak utangnya. Karena utang itu juga sifatnya waris ya. Artinya kita harus menanggung utang dari keluarga kalau memang terpaksa, istilahnya keluarga kita ada yang berutang, suami atau istri atau orang tua. Nah, itu menurun sifatnya ya. Nah, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang. Jadi sama seperti hari ini, barangkali debt collector itu pakai cara-cara yang udah makin canggih. Nanti biar ada sharing ya, dari kita yang pernah ngalamin ya, biar langsung live aja ya, cerita sendiri gimana penagih hutang itu seremnya seperti apa. Nah, ini juga sama, penagih hutangnya datang untuk mengambil kedua orang anak menjadi budaknya. Jadi karena zaman itu mungkin nggak ada jaminan, akhirnya anaknya mau diambil menjadi budak pembayaran utang orang tuanya. Nah, kita tahu kisah ini ya, endingnya. Kisah ini kan berlanjut dengan janda ini berkata pada Elisa, dan Elisa menjawab, "Kamu punya apa?" Dan seringkali saya juga banyak orang konseling datang ke saya selalu bilang, nanti saya belikan langkah-langkahnya ya. Salah satunya saya tanya, apa yang ada di tangan kita? Dan beberapa orang itu dengan memelas berkata, "Aku ini nggak punya apa-apa ya, aku ini orang miskin." Dan akhirnya saya berkata, "Terjadilah menurut imanmu dan ucapanmu." Waduh, Pak Jono jahat katanya. Loh, saya nggak mendoakan loh. Karena itu ucapan mulut Anda, iman Anda, dan kalau Anda mengatakan itu, ya terjadilah ya, hati-hati dengan ucapan lidah kita. Oh, untungnya, ya janda ini waktu ditanya Elisa nggak punya apa-apa, untungnya masih komanya ekornya ada, kecuali sedikit minyak dalam buli-buli. Nah, itu sedikit iman bisa merubah nasib kita ya. Ketika kita menggantungkan sepenuhnya kepada Tuhan, kita akan keluar dari masalah ini. Jadi sedikit minyak bagi janda ini mungkin dibuat masak 2 hari makan, meninggal dia nggak makan. Tapi bagi Tuhan sedikit itu apa-apa. Jadi hari ini kita lihat kalau nanti kita merasa, aduh saya siapa, saya tidak punya apa-apa. Percayalah kalau engkau punya sedikit iman, engkau bisa mengalahkan gunung persoalan kita ya. Nah akhirnya mujizat terjadi, tapi ada langkahnya. Bukan terus Elisa bayarin utangnya, atau tiba-tiba Tuhan kirim 1 gepok uang ya. Ada step-stepnya. Kalau di kisah ini kita belajar apa yang terjadi. Sedikit minyak tadi itu modal daripada Elisa, suaminya meninggal ini ya, janda yang suaminya meninggal, tapi dia disuruh bertindak. Nah, iman tanpa tindakan itu mati.
Apa tindakan dilakukan? Dia suruh pergi ke tetangga-tetangga, pinjam tempayan ya, mungkin galon-galon sebanyak-banyaknya, jangan terlalu sedikit, itu pesan dari Nabi Elisa. Nah, untungnya janda ini istilahnya tidak punya uang untuk membayar hutang suaminya, tapi untungnya dia punya banyak teman. Jadi hari ini saya juga mengajak Bapak Ibu, ketika kita terdesak, jangan cari yang tidak ada. Gimana cari utangan baru, menggali lubang baru, cari, pinjol, nanti kita akan dengerin ya. Itu bukan jalan keluar dan itu bukan malaikat penolong kita. Jadi waktu dia cari yang ada, dia punya temannya, dia cari temannya. Nah akhirnya karena dia hubungannya baik, namanya baik, ini penting sekali. Bayangkan kalau janda ini sebelumnya pinjam duit 5.000 nggak pulangin, pinjam buku nggak pulangin, pinjam apa-apa nggak dipulangin, sekarang mau pinjam tempayan, ya pasti nggak diberi ya. Untungnya namanya baik, dan kemudian hubungannya baik, dia bisa pinjam banyak tempayan, dan mujizat terjadi ketika sedikit minyak dituang ke seluruh tempayan sampai semua tempayan penuh, baru minyak itu berhenti mengalir. Dan Elisa berkata ada 3 langkah, ini jadi patokan kita juga. Pertama adalah perintahnya jual ke pasar ya, jual minyak itu. Kemudian yang kedua, bayar utangmu, ini langkah kedua. Yang ketiga adalah ya hidup dari lebihnya. Jadi kita mau belajar langkah yang benar hari ini, malam ini juga ya. Pertama, ketika terjadi mujizat, Tuhan pulihkan kita, nanti langkahnya adalah selalu mulai dengan bayar utangmu. Kedua, jual ya, bayar utang. Dan ketiga, hidup dari lebihnya. Jangan dibalik. Begitu punya uang, hidupnya berlebih-lebihan, utangnya sudah lupa lagi. Jadi kita mau kebenaran menjadi dasar sebelum saya masuk ke pembahasan kita. Oke, saya masuk ya. Ini satu survei, kenapa ya tadi janda ini juga suaminya hamba Tuhan pasti bukan hutangnya bisnis, tapi hutang ini pasti untuk konsumsi, entah karena dia kesulitan, mengalami musibah, atau gaya hidupnya salah ya, ini nggak menjamin. Dan di dunia ini ada banyak yang hutang konsumtif, termasuk di Amerika faktanya, untuk sekolah, karena mereka mungkin nggak menabung dari anak-anak yang masih kecil ya, untuk sekolah mereka harus masuk ke universitas pinjam. Akhirnya waktu lulus mereka harus angsur ya, cicilannya rata-rata 30.000 per orang. Ini kalau di kurs hari ini kira-kira 450 juta rupiah utang setiap sarjana yang lulus yang harus dicicil. Jadi mungkin kalau ada 100 sarjana, 70-nya berutang. Ya, 30 yang nggak ada utang. Jadi yang 70 rata-rata berutang untuk mereka kuliah. Nah, ini kesalahan yang tidak dilakukan sebelumnya sehingga terjadilah kesalahan ketika anaknya membutuhkan. Akhirnya muncul utang ya. Yang kedua, fakta di Indonesia 11% pengguna kartu kredit juga terjerat kredit macet, nggak bisa mengangsur utangnya. Nah, solusinya apa? Bapak Ibu, malam hari ini kita belajar tadi seperti kisah janda tadi, hadapi dengan bertanggung jawab ya. Jadi kita hadapi bagaimana solusinya, kita punya apa, dan kalau udah berdoa menyerahkan ke Tuhan ada mujizat, ya pertama jual apa yang ada di kita, kemudian bayar utangnya, yang ketiga baru sisanya buat hidup kita. Nah, langkah ini harus dimulai dengan kita terbuka, karena tanpa keterbukaan tidak ada pemulihan. Petakan seluruh utang dan cari tahu jalan keluarnya di mana ya. Banyak orang yang datang ke saya, mereka merasa, nanti dibayarin. No ya, saya istilahnya melihat dari atas, ini jerat utang nih, saya kasih contoh ya. Kalau kita terjebak dalam satu trap atau jebakan, mungkin kalau di dunia fantasi ada namanya rumah sesat, orang yang masuk bisa kebentur kanan, kebentur kiri, nggak tahu jalan keluar. Akhirnya kalau udah nyerah, jalan keluarnya bagaimana? Ya tentunya dari atas ya. Ada orang yang sudah memasang istilahnya papan-papan atau patokan-patokan di mana pintunya dia bisa keluar dari situ. Yang di dalam nggak bisa melihat. Disinilah kita butuh Tuhan yang dari atas memberikan jalan keluar. Butuh orang lain yang bisa mengarahkan belok kiri atau belok kanan. Bapak Ibu tinggal berjalan, tetap harus berjalan ya. Belok kiri, belok kanan, berputar lagi barangkali. Mungkin nggak nyaman di sini. Tapi satu hari kita akan keluar dari jerat utang ini. Ini prinsip yang kita mau pegang malam hari ini. Nah, kita masuk sekarang ke penyebab utang. Saya melayani banyak yang konseling seperti ini. Saya coba kelompokkan dalam 2 yang utama. Ya, nanti yang ketiga ada itu kesalahan yang paling dalam tanda petik salah sekali karena mereka berinvestasi dengan utang. Itu udah konyol kalau begitu. Jadi dia merasa kalau dia pinjem bunganya 2%, dia bisa untung 5%, dia mau ambil tengah-tengahnya, untungnya 3%. Itu matematika siapa gitu ya. Itu kesalahan yang fatal. Tapi yang umum 2. Pertama adalah tidak punya tabungan.
tidak menyiapkan dana darurat sebelum timbul musibah. Nah, ini pertama ya, karena mereka nggak punya tabungan yang cukup. Ketika ada musibah, mungkin seperti janda tadi ya, ada musibah, suami meninggal, akhirnya muncul utang. Atau suaminya jangan-jangan masuk ke jebakan kedua, menggunakan uang melebihi kemampuan. Sehingga gaya hidup yang salah ini membuat suaminya juga terjebak utang. Waktu dia meninggal, ada musibah, istrinya akhirnya terlibat utang. Jadi dua hal ini memang yang menjadi lingkaran, sehingga kita harus keluar dari lingkaran ini ya. Kita lihat kebenarannya dulu. Mazmur 37:21 berkata, orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tapi orang benar itu bayar ya. Nah, pengasih dan pemurah artinya dia bertanggung jawab. Dan dua raja-raja tadi, perintah yang kepada janda tadi tegas ya. Satu, jual minyaknya, bayar utangmu, hidup dari lebihnya. Nah, kalau kita mau ikuti kebenaran firman ini, kita akan menang ya. Oke, saya mau sharing dua penyebab ini. Yang pertama, penyebabnya adalah hutang. Bapak Ibu, kalau ini kita lihat, saya karena lama di perbankan ya, flashback sedikit, seseorang yang pinjam kredit pemilikan rumah, KPR di bank, itu selalu diwajibkan untuk membeli asuransi jiwa yang single premi. Single premi artinya bayar di depan, misalnya saya pinjam beli rumah 500 juta, terus kemudian 70% saya pinjam bank KPR 350 juta, saya DP 150 juta. Nah, saya pinjam plafon awal saya 350 juta, saya diwajibkan punya proteksi 350 juta. Tujuannya apa? Ketika saya di tengah jalan mengangsur belum lunas, target saya 10 tahun lunas. Tapi ketika ada musibah di tengah jalan, saya akan dilindungi sebesar sisa hutang saya. Kalau 10 tahun saya lunas, hutang saya juga lunas. Dan asuransi saya juga berhenti. Nah, itu metode yang benar dari KPR. Bank sudah menjadi penasihat ekonomi buat saya. Jangan sampai istri saya ketika saya tidak ada, kemudian kehilangan saya, kehilangan rumah yang diinginkan juga. Ini namanya sudah jatuh tertimpa tangga ya. Jadi ini yang sering terjadi kalau kita punya hutang KPR. Tapi bisnismen, barangkali di sini ada yang bisnismen, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hutangnya adalah pinjaman rekening koran, jadi bukan KPR tapi dibalik PRK, pinjaman rekening koran. Ini biasanya digunakan untuk modal kerja ya, yang Bapak Ibu bisa pakai sesuai dengan pemakaian. Misalnya plafonnya 1 miliar, Bapak Ibu bisa pakai kan? Wah, lagi rame bisnis, dipakai lagi full. Kalau enggak, dibayar, naik turun, kita bayar bunganya dari pemakaian saja ya. Nah, PRK ini orang sering lupa. Plafon ini tidak dilindungi dengan yang namanya asuransi jiwa. Sehingga ketika ada musibah, ini cerita dari seorang teman yang jam 10 malam, kasihan dari Surabaya, dia telepon, istrinya nangis. Dia cerita, saya jalan-jalan sama suami ke Australia hari terakhir, itu suami ada serangan jantung dan akhirnya pulangnya tinggal nama jenazah. Nah, waktu pulang, selesai prosesi semua, bank hubungin dia. Dan dia berkata, Ibu, karena suami Anda berhutang sekian miliar, maka Ibu punya kewajiban untuk menyelesaikan. Ingat, hutang itu waris. Dia kaget, dia ibu rumah tangga, nggak ngerti bisnis, buka toko juga nggak ngerti. Kalau enggak, langkahnya dua, ya kan? Ibu lanjutkan sebagai bisnismen, nggak bisa. Atau Ibu jual rukonya, rumahnya, bayar utang suami. Nah, dia waktu itu stres. Kayaknya suami ada asuransi nggak? Saya tanya, Ibu pinjamannya yang KPR yang dicicil seperti tadi, itu mungkin bank pastikan ada asuransinya. Atau PRK? Enggak. Saya yang suami bisa naik turun, buka cek. Nah, coba cek. Kalau PRK nggak pernah diwajibkan. Jadi kesadarannya harus dari nasabah, saya bilang begitu. Dan terakhir ternyata karena tidak ada, akhirnya dia sedih sekali ya. Dia harus berjuang untuk melunasi hutang yang ada. Nah, ini penyebab ketika ada musibah, munculnya hutang, penyebab yang pertama ya. Nah, karena itu kita menyarankan ada kotak P3K. Jadi artinya ketika kita mengalami musibah, itu kita akan aman. Nah, caranya gimana menghitung kotak P3K? Ini yang disebut dana darurat ya. Kalau hutangnya itu jumlah kecil atau ada kebutuhan jumlah kecil, saya masih bisa cover dari tabungan saya. Tapi kalau udah besar, ya kita mau nggak mau buang ke asuransi. Itu caranya ya. Contoh, kenapa orang tidak bisa menabung? Seringkali saya menemukan kasus seperti ini. Berapapun income-nya, berapapun dia belanja. Jadi income-nya 3 juta, belanjanya 3 juta. Dia berkata, nanti ketika income saya 5 juta, saya akan menabung. Jujur, saya tanya,
Akhirnya dipenuhi nggak? Nggak, bohong juga ya. Nanti kalau 10 juta, ya kalau Anda tidak pernah istilahnya punya komitmen mau income 100 juta, tidak akan menabung. Karena berbicara mengatur uang, bukan berbicara angka atau jumlah, tapi cara. Ya, disiplin, itu paling penting. Jadi seorang yang benar adalah menabung ketika ada musibah. Musibah ini bagi seorang karyawan kena PHK mungkin hari ini banyak sekali yang teman-teman kita kena, atau usaha bisnis merosot, tutup ya, atau pencari nafkah kena musibah seperti Nabi tadi ya, suami yang meninggal, istrinya jadi janda. Nah, ketika kita mengalami seperti ini, biaya hidup tetap keluar ya kan, bayar anak sekolah, bayar listrik, itulah mula-mulanya terjadinya hutang konsumtif. Hutang kartu kredit, KTA, sekarang ada pinjaman online, pinjol ya. Ini yang terjadi. Jadi penyebab ini kita harus antisipasi dengan kita keluarkan. Waktu saya punya income 3 juta, 10% paling tidak untuk Tuhan sudah anggap pergi dulu ya, itu bukan punya kita. Nah, 10% berikutnya ini harus masuk ke kotak P3K, tabungan, sisanya yang kita pakai untuk hidup. Nah, ketika kita melakukan ini, in case of emergency, break the glass, tabungan saya bisa dipakai. Nah, berapa besar tabungan yang ada di dalam tabungan kita? Targetnya adalah paling sedikit 3 bulan biaya hidup. Ini ceritanya kalau suami istri bekerja, ada 2 pencari nafkah ya. Tapi kalau single, 1 pencari nafkah, kita butuh mentokin sampai 6 kali. Atau suami istri bekerja tapi di toko yang sama, itu namanya single. Kalau tokonya tutup kan dua-dua nggak punya income, ya kan? Kecuali tokonya beda. Istri tukang jahit di rumah, suami buka toko sembako. Nah, itu 2 pencari nafkah. Atau istri masak di rumah catering, suaminya jadi karyawan ya, itu 2 pencari nafkah. Jadi kalau 2 pencari nafkah minim 3 bulan biaya hidup, kalau 1 pencari nafkah harus 6 bulan. Nah, kita coba penuhi kebutuhan kita. Nah, kalau itu punya tabungan, kita terjadi musibah HP rusak hari ini, HP itu kebutuhan ya, nggak pegang HP itu masalah buat kita. Sekarang nggak bawa dompet keluar rumah, Bapak Ibu aman, tapi kalau nggak bawa HP keluar rumah, kayaknya pulang deh semua ya, ambil dulu. Jadi bisa hidup tanpa dompet, tapi nggak bisa hidup tanpa HP hari gini. Ya bisa hidup, bayar tol bisa pakai HP, kalau punya duit ya bisa scan, bisa bayar parkir, bisa makan. Jadi kebutuhan kalau rusak beli baru. Dari mana uangnya? Ya dari tabungan tadi ya, in case of emergency. Nah kalau nggak punya tabungan, akhirnya muncul hutang HP, cicil 12 kali. Yang paling kasihan adalah HP-nya 6 bulan baru angsur, belum lunas. HP-nya udah turun harganya, yang model baru udah keluar. Setiap kali lihat HP, dia bilang utangnya masih banyak, mules tuh. Jadi kita akan istilahnya bebas dari mules ketika kita taat, kita lakukan bagian kita. Komitmen saya harus dilakukan. Nah, saya pernah berhitung, jika misalnya musibah betul-betul, ini income berhenti sama sekali ya, PHK atau bisnis toko tutup, tapi saya punya kotak P3K full 6 bulan, anggap 6 bulan ya. Jadi kalau biaya hidup 3 juta, kalikan 6 kan jumlahnya 18 juta. Nah, kita bisa berhitung, Anda ini COVID mulai Januari. Januari dari mana hidupnya? Katakan hemat sedikit lah, bukan 3 juta, 2,5 juta ya. Saya makan dari tabungan. 18 juta potong 2,5 juta masih banyak ya. Bulan Februari boleh dipakai lagi. Jadi makan tabungan terus, mantap ya terus. Saya hitung berapa lama sampai bulan ke-7. Nah, bulan ke-7 ternyata situasi udah normal, toko udah buka ya. Atau mungkin kita bisa dapat apply pekerjaan baru lagi. Ya, aman. Kita tidak berhutang selama 7 bulan masa pandemi. Jadi kita perlu perhatikan kebenaran ini. Kalau saya lakukan kebenaran ini, kita pasti aman. Ini kalau luka kecil ya, artinya handphone masih bisa dibelilah dari tabungan. Tapi kalau masuk rumah sakit itu wow, puluhan juta. Bahkan COVID ini dalam 12 hari, 14 hari teman ada yang kena 160 juta ya. Jangan tanggung sendiri, buang resikonya ke asuransi. Jadi bayar preminya, misalnya preminya sebulan 1 juta ya. Mau sakit diare bayarnya 1 juta. Ya, mau sakit COVID bayarnya 1 juta juga. Kita nggak pernah minta, ternyata Tuhan izinkan. Teman saya di Bali kaget sekali, tiba-tiba saya dapat kabar sehat-sehat aja, usia seperti saya udah 55, belum pernah masuk rumah sakit, masuk sekali kanker stadium 4. Ya kanker 1 juta sebulan juga. Jadi kita tetap anggarkan bagian saya untuk mengcover biaya besar yang kita nggak pernah tahu musibah itu kapan terjadi. Ya, ini yang penting supaya kita nggak berhutang. Ya, jadi kita lihat
Gejala kedua, tadi ke pertama kan musibah ya. Gejala kedua adalah gara-gara gaya hidup yang mengakibatkan tekanan hidup. Nah, ini menarik ya. Menariknya kenapa? Kita perhatikan dua ibu nih. Dua ibu ini ketika nanti masa PSBB dibuka, ini mall bisa rame, ngantri katanya ya, masuknya sampai antri. Coba pulang yang bawa keranjang belanjaan paling banyak ibu A atau ibu B ya. Kita lihat ibu A bawa 3 keranjang, ibu B bawa 5 keranjang ya. Permasalahannya kantongnya tebal mana? Jadi gajinya besar mana? Nah, ternyata ibu B suaminya kantongnya tajam nih. Artinya ya pas-pasan ya, tipis. Mungkin ibu A yang kantongnya tebal karena gajinya tebal. Nah, yang gajinya tebal aja bawa 3 kantong belanja, yang gajinya tipis bawa 5 kantong belanja. Apa yang terjadi? Nah, satu rumus fisika yang berkata hukum Newton begini ya. Tekanan adalah satuan fisika untuk menyatakan gaya persatuan luas dan itu berbanding lurus. Jadi saya mau baca persamaan ini sebagai begini ya. Tekanan hidup, saya tambahin hidup, berbanding lurus sama dengan gaya hidup dibagi dengan penampang atau luas permukaan atau tebalnya dompet tadi. Dengan kata lain, kalau dibaca dalam sehari-hari, gaya hidup berbanding lurus dengan tekanan hidup. Jadi makin bergaya, makin banyaklah tekanan dalam hidup Anda. Saya belum pernah dengar ada orang mati gara-gara istilahnya nggak bisa hidup ya, gara-gara bisa makan, gara-gara uangnya sedikit. Ya, tapi ada orang yang mati gara-gara gaya hidupnya yang salah. Jadi saya nggak percaya kalau nggak bisa hidup kalau gara-gara jumlah uangnya sedikit. Tapi kalau gaya hidup mau uang segede apapun tidak pernah cukup. Nah, ini penyebab kedua utang konsumtif. Jadi yang benar gimana? Orang Betawi bilang dulu waktu gajinya sejuta hidupnya sederhana ya, makannya tahu tempe oke. Tapi masalahnya waktu gajinya mulai 3 juta dia bergaya ya. HP-nya ganti, serumah pegang HP, main ini duduknya deket-deket. Ini beda, hari gini kan duduknya harus jauh-jauh ya, social distancing. Nah, lihatnya pakai HP. Lah ini duduknya sebelahan, lihatnya juga pakai HP, chat sama anaknya mungkin udah makan belum. Biar kelihatan up to date begitulah, jadi orang perlente dan golongan elite. Apa yang harus Anda lakukan? Kalau memang belum nyampe gaya hidup seperti ini, ya 2 Raja-Raja 4 tadi peringatan buat kita ya. Hidup dari lebihnya artinya turunkan gaya hidup. Kalau enggak berbahaya sekali buat kita. Nah, kita harus lihat bagaimana misalnya ke depan. Banyak orang waktu income-nya naik, gaya hidupnya naik. Karena motivasinya balas dendam, saya mau tunjukin. Banyak orang yang udah ngempet, gak belanja kemarin, begitu nanti dibuka, saya mau pamer baju, ya ganti baju, semua ganti tas dan seterusnya. Tapi ada orang yang sederhana, gaya hidupnya tetap sama, sekalipun income-nya naik. Dan sebaliknya, ada orang yang income-nya turun, mungkin seperti hari ini, tapi gaya hidupnya naik. Nah, inilah golongan yang pasti kena hutang dan harus segera bertobat ya malam hari ini. Jadi kita lihat penyebabnya dan kita harus cari tahu solusinya. Saya akan bicara solusi ya. Pengelola yang baik, Tuhan percayakan kita sekali lagi bukan jumlahnya tapi caranya. Ya, caranya bagaimana? Kalau saya dipercaya 100%, ya 10% itu punya Tuhan, 20% itu kita harus gunakan untuk menabung. Kotak P3K tadi ya. Kalau punya cicilan hutang, ya gunakan 1/3, itu udah ukuran bank. Jadi kalau saya punya gaji misalnya 6 juta, kalau saya masih angsur 2 juta itu masih wajar. Lebih dari itu udah pasti nggak kuat saya. Nah, gunakan sisanya 40%. Ini paling sedikit ya, untuk biaya hidup. Ingat, 2 Raja-Raja pasal 4 berkata hidup dari sisanya. Jadi keluarnya dari atas dulu yang benar. Dari atas turun ke bawah ya. Keluarkan yang di atas, keluarkan yang menabung, keluarkan utangnya dibayar, sisanya buat hidup. Tinggal berhitung kita, Pak, kalau 40% nggak cukup, Pak. Yang mana bisa ditunda? Kalau mau kurangin menabung, paling sedikit 10%. Harus ada 10%-nya buang ke bawah buat hidup. Nah, kita ngatur kan bagaimana cukup dengan 50%. Tapi bukan nggak boleh nol sama sekali ya. Ini nggak boleh nol. Menabungnya harus ada. Apalagi angsuran, cicilan. Kalau nggak bayar ya disita lah mobil saya ya, rumah saya ya. Nah, satu hari kalau saya bebas utang, dan bebas utang ini harus direncanakan. Berarti 30% ini nggak perlu bayar kan? Karena kita udah bebas, udah lunas. Nah, ini boleh pindah. Sebagian ke bawah untuk biaya hidup, Anda boleh naikin gaya hidup. Saya nggak anti naik gaya hidup loh, Bapak Ibu boleh.
Ya, ketika kita bisa ngatur dengan baik, itu upah yang Tuhan berikan. Ya, sisanya separuh lagi naikkan ke atas menjadi investasi. Kalau saya menabung dengan baik, investasi dengan baik, masa depan juga aman. Ya. Jadi hari ini kita belajar aturan 10, 20, 30, 40 ini. 1, 2, 3, 4. Simpel ya? Oke, kalau memang enggak ya diatur dengan baik, tapi nggak boleh kosong. Masing-masing harus ada porsinya. Nah, saya kasih contoh. Kalau saya menabung, bunganya kecil, nanti mesti belajar investasi lagi ya. Tapi kalau saya berinvestasi, misalnya hasil 12%, nah uang 1 juta yang sama ketika saya menabung, itu menjadi 1,3 juta 40 tahun yang akan datang. Ketika saya berinvestasi, jumlah 1 juta menjadi 83 juta. Hasilnya jauh ya. Nah, tujuan saya berinvestasi adalah mengalahkan sebelahnya nih, yang namanya inflasi. Itu harga barang yang naik terus menerus. Jadi gaya hidup saya tidak akan terpuruk, tidak akan turun. Nah, kita lihat yang paling kanan sekarang bicara utang. Kalau Anda berutang kartu kredit 1 juta, tahun depan jadi 1.270.000, lanjutkan 40 tahun, hutang 1 juta Anda menjadi 11 miliar lebih. Ngeri sekali kan? Jadi kita harus cari jalan keluar, jangan mau stay ya, 40 tahun sampai 7 turunan, jangan. Hari ini kita mau lihat tawaran yang menarik di luar. Itu kartu kredit 27% setahun. Masih mending. Ini ada tawaran yang menarik. Dari HP 5 menit cair. Namanya keren-keren ya. Coba kita lihat namanya ya. Teman-teman, Bapak Ibu jangan dihafalin, nanti terus dicari di Google, saya mau cari pinjaman, siapa tahu ini jawaban doa saya. Jangan ya. Jadi ya, saya nggak promosi juga ya. Bayangin namanya, ada pundi, bocil, ada kami, waduh, rupiah cepat, wah, uang temen. Bayangin, nanti padahal kalau udah nggak bisa bayar, bukan jadi temen, nanti kita dengerin kan. Pinjem yuk, ngutang yuk, cairin, dan seterusnya ya. Bapak Ibu, ini jebakan yang paling berbahaya ya. Sekalipun ada logo di sini OJK, ini ada yang resmi ya, ada OJK-nya ini resmi. Tapi ada yang nggak ada OJK-nya, perhatikan nih. Kalau nggak ada OJK-nya, kita harus tanda tanya nih. Banyak yang abal-abal, ilegal, lintah darat, berkedok online hari gini. Jadi ngeri banget yang satu ini. Saya kasih contoh ya. Saya mau pinjam misalnya butuh uang mendadak nih. Katakan saya pinjam, saya ambil yang kanan nih, yang tengah ya, 1.200.000. Mungkin saya harus bayar uang sekolah anak atau apa yang kepepet karena saya nggak punya tabungan, munculnya utang konsumtif seperti ini ya. Nah, ada biaya di depan 144.000, bersih yang kita terima cuma 1.056.000. Dalam waktu 28 hari sebulan, saya harus bayar 1.392.000. Coba kita berhitung ya. Artinya uang saya terima 1.056.000, bayar 1.392.000, selisihnya itu bunganya. Berapa bunganya? 246.000. Padahal saya terimanya cuma 1 juta. Kurang lebih 24% sebulan. Tadi kartu kreditnya jadi miliar ya. Itu 27% setahun. Bayangan ini, 1 bulan. 24%. Ya, jangan sampai kita menjadi benjol. Nah, kita coba kenali yang tadi ilegal sama legal ya. Yang ilegal udah pasti nggak jelas semua. Alamat kantor, email nggak jelas semua. Dan ngerinya begitu kita gagal bayar, penagihannya mengintimidasi, mempermalukan, semua kontak di HP saya disalin semua, bisa di broadcast ya. Dan ada 800, banyak ya. Jadi Bapak Ibu, penawaran kanan kiri banyak sekali. Ini pinjol yang ilegal. Nah, yang legal pun ada 106 ini, cuman mereka udah dikontrol OJK, tapi bunganya tetap mahal, bayangin. Dan walaupun ada batas nih, hanya boleh nagih 100%, nanti kalau utang 1 juta, nagihnya 2 juta. Itu juga mahal, teman-teman. Ya, sesuatu yang berat sekali buat kita. Jadi kita harus waspada dengan yang satu ini, kita harus cari jalan keluarnya. Ini langkah-langkahnya. Nah, nanti mungkin sebentar lagi kita akan dengar kesaksian dari Ibu Christine, boleh sharing ya. Nanti boleh di-on-kan untuk speakernya. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Nanti Bu Christine akan langsung praktek langkah-langkah yang sudah saya ceritakan di sini. Kita dengar langsung aja live ya. Bagaimana sampai Ibu bisa menghadapi semuanya dan akhirnya kita bisa tidak takut lagi terhadap yang namanya raksasa utang ini ya. Oke, saya stop share, saya kembalikan sekarang screen ke Ibu Christine. Terima kasih, Bu.
Ya, mungkin ini agak mengejutkan bagi sebagian teman-teman di gereja karena saya yang akan bersaksi, tapi memang sudah waktunya saya harus terbuka supaya ketika banyak orang yang terjebak dalam jerat maut ini bisa segera terlepas. Nah, Bapak Ibu semua, eh, awal kebangkrutan keuangan keluarga kami harus cerita dulu awalnya supaya bisa dipahami kenapa sampai kami terjebak ya. Lalu kemudian bagaimana proses yang kami harus jalani. Jadi saya khususnya karena semua debitur atas nama saya, terlilit pinjaman yang total kalau dijumlah semuanya itu 40 kali lipat dari income Bapak Ibu. Ini bukan sesuatu yang membanggakan, ini memalukan sekali. Dan itu tidak langsung besar ya, itu awalnya memang kami lakukan untuk renovasi rumah dan berikut-berikutnya sampai akhirnya sekitar bulan Mei 2019 ada banyak pinjaman yang tidak bisa terbayarkan lagi. Jadi ada kredit untuk dengan agunan rumah kami ada di bank, kemudian kredit dengan agunan mobil di lembaga keuangan yang lain, ada 3 kredit card, ada kredit tanpa agunan di beberapa bank, ditambah lagi dengan kebutuhan-kebutuhan, akhirnya untuk bayar cicilan itu ambil dari full income. Lalu bagaimana dengan kebutuhan di rumah? Mau tidak mau, tambal sulamnya dari fintech. Fintech online yang saya merasa yakin waktu itu saya bisa atasi dengan uang yang saya dapat bulanan. Tapi sebenarnya pembukuan saya waktu itu semrawut. Nah, mengapa saya berutang? Karena waktu itu kondisinya sumber income kami sekeluarga itu hanya satu dari saya sendiri. Pak Sango tidak bekerja tetap sejak kena stroke pendarahan bulan Agustus tahun 2010. Setelah pulih setahun kemudian mencoba berbisnis dengan teman, tapi kemudian gagal. Kemudian dengan saudara malah kena bohong. Jadi akhirnya coba upayakan sendiri, urus jual beli tanah dan broker kecil-kecilan, namun tetap penghasilan itu tidak bisa menutupi kebutuhan keluarga. Kebutuhan makin meningkat ketika anak sulung kami udah mulai kuliah di luar kota. Jadi biaya hidup bukan cuma untuk kami sekeluarga saja, tapi sudah ada tambahan satu, karena satu tinggal di luar kota. Lalu menyusul tahun berikutnya anak kedua kami harus kuliah lagi. Biaya kuliah di swasta itu besar sekali ya saudara. Lalu anak kami yang kedua ini kuliah di Jakarta, lalu kemudian karena ada insiden yang membuat dia trauma, akhirnya dia memilih Universitas Swasta Kristen di Kota Bandung. Ini pun biaya lagi. Biaya hidup di sana juga tidak murah. Nah, mengapa hutang saya akhirnya makin lama makin banyak dan melilit, yang membuat kami itu bangkrut sampai ke titik minus, bukan titik nol. Karena sebenarnya ada 2 kebodohan yang saya lakukan. Yang pertama, saya melakukan pinjaman karena kebutuhan. Jadi kebutuhan itu relatif dan setiap hari selalu ada, akan selalu ada dan bisa meningkat. Jadi kalau meminjam berdasarkan kebutuhan dan untuk menutup kebutuhan harus dengan meminjam, maka resikonya sudah jelas. Ini akan melilit kita, akan membahayakan kita karena itu akan membentuk pola hidup, pola pikir. Lalu kebodohan yang kedua adalah meminjam di banyak tempat dan di tempat yang salah. Nah, pinjaman yang terlalu banyak bikin stres sendiri dan itu yang memang terjadi pada saya, apalagi di tempat yang salah. Yang salah itu yang bunganya besar, bukan pinjaman online saja yang bunga besar. Ya, ada salah satu yang katanya bank perkreditan, tetapi ternyata setelah dihitung karena kepepet kami oke dengan agunan, tapi ternyata setelah dicek, dicermati bunganya besar, potongan biayanya besar juga, bisa puluhan juta. Mereka kasihnya juga besar, tapi bunganya per bulan itu cukup besar. Lalu kemudian ditambahlah dengan pinjaman-pinjaman di tempat yang ilegal. Ini yang membuat akhirnya bikin tekanan hidup sendiri. Jadi uang yang saya terima itu dipakai hanya untuk menggali lubang dan tutup lubang. Tutup lubang, terus tengah bulan belum selesai dapat gaji, belum bisa terima gaji, saya harus mulai lagi lakukan pinjaman untuk bayar cicilan ini, bayar cicilan itu. Ini benar-benar kebodohan yang tidak boleh ditiru siapapun. Apalagi ketika pinjaman online, benar yang Pak Juhono tadi jelasin, dan itu memang benar-benar luar biasa. Kolektor-kolektor itu waktu awal mereka manis, baik. Tapi ketika kita telat sedikit, mereka tidak peduli. Kita mau alasan apapun, kondisi apapun, mereka nggak mau tahu. Hari pertama, kedua, oke, masih bisa bersabar. Ketiga, keempat, mereka sudah mulai mengancam.
hari kelima, keenam, entah kapan, mereka sudah mulai bikin WA blast, SMS blast, mempermalukan kita, memberitahu nama kita, posisi kita, tempat tinggal di mana, nomor HP di mana, dia sudah bawa lari uang perusahaan dan sebagainya. Saya pernah dapat sharing juga terbuka dari beberapa teman jemaat, ya. Saya jelaskan memang posisinya bagaimana, tapi untungnya waktu itu saya sudah di jalan yang benar, artinya saya sudah proses penyelesaian di langkah keberapa. Nanti saya akan jelaskan bagaimana saya bisa keluar dari jerat maut ini. Kolektor itu sangat ganas, mengancam, mempermalukan, SMS blast, WA blast, sampai membuat saya sampai pada satu titik saya tidak kuat lagi untuk menanggung itu. Saya masih bekerja. Saya harus bekerja karena kalau tidak bekerja saya akan tambah stres, harus menghadapi tekanan SMS dan telepon dari kolektor-kolektor itu. Apalagi waktu itu saya sedang mempersiapkan sekolah untuk menghadapi akreditasi. Ya, jadi saya sampai mengalami psikosomatis, badan itu bisa demam tiba-tiba, kepala sakit sekali, tangan gemetar, dan tidur setiap malam tuh hanya 2 jam, nggak bisa lebih dari itu. Selebihnya saya akan gelisah sekali, keringat dingin, jantung berdebar-debar keras, apalagi kalau sudah mulai memegang HP atau telepon berbunyi. Ya, sampai pada satu titik di mana saya sudah mulai memikirkan, merancang kematian saya sendiri. Saya rajin ke gereja Bapak Ibu, tetapi saya bergumul dengan diri saya waktu itu karena saya bermasalah sekali. Saya tidak terbuka waktu itu. Saya menanggung semua sendiri. Saya merancang kematian saya sendiri. Sampai sekarang saya masih terngiang-ngiang. Ada salah satu stasiun yang saya waktu itu rancang saya mau lakukan bunuh diri saya, ya, seolah-olah itu sebagai sebuah kecelakaan. Tapi akhirnya ya Tuhan itu memang luar biasa baik. Tuhan itu menolong tepat pada waktunya. Jadi dalam kondisi seperti itu Tuhan datang memberi pertolongan pada saya dengan tidak yang saya pikirkan. Jadi bagaimana saya bisa mengatasi masalah ini, ada 4 langkah. Dari 4 langkah ini, 2 langkah pertama itu sangat-sangat menentukan langkah berikutnya. Sangat menentukan keberhasilan. Yang pertama, nomor 1 adalah doa. Mau tidak mau harus berdoa. Nggak ada cara lain. Ya, nggak ada cara lain, memang harus berdoa. Minta pertolongan Tuhan, akui kesalahan, kebodohan di hadapan Tuhan. Itu yang saya lakukan. Bermalam-malam, setiap malam ketika saya udah nggak bisa tidur lagi, yang nomor 1 yang saya lakukan ya saya berdoa. Ketika lemah, saya nggak bisa berlutut lagi, nggak bisa lagi bersujud di lantai, saya sambil tiduran, sambil menangis, saya berdoa, Tuhan, tolong saya beri saya hikmat. Saya meminta hikmat, minta pertolongan, saya akui kesalahan saya. Saya pikir dalam doa saya itu Tuhan akan menjawab saya dengan cara memberikan orang yang baik hati, memberikan sejumlah uang, lalu hutang-hutang saya bisa ditutup lubang-lubangnya, sehingga saya cuma bisa berutang pada 1 orang ini. Tetapi Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu menjawab tepat pada sasarannya. Sasarannya itu di mana? Ya akar masalah saya, bukan di hutangnya, tapi dari kebodohan saya itu tadi. Saya teringat khotbah Pak Doni tahun lalu ya Bapak Ibu, ada 3 hal yang menyebabkan kita jatuh dalam masalah kehidupan. Pertama, dosa. Caranya ya harus bertobat, ikuti lagi jalan Tuhan yang benar. Kedua, kebodohan yang membuat kita jatuh dalam masalah. Caranya gimana? Mau tidak mau, kita harus bersedia dididik. Lalu, ubah pola pikir. Yang ketiga, masalahnya itu ketika kita percaya pada Tuhan, kita beriman, kita nggak berbuat salah, tapi kita ada masalah. Mau nggak mau, kita harus bersyukur saja. Ingat, orang benar akan jatuh, tetapi dia akan bangkit lagi. Tuhan tidak akan membiarkan mereka tergeletak. Nah, kesalahan saya adalah kebodohan saya. Jadi, Tuhan menjawab doa saya dengan menyelesaikan akar masalahnya. Itu yang saya nggak duga. Nah, itu yang dijawab Tuhan lewat sebuah proses. Nah, langkah kedua, terbuka. Proses berikutnya yang ternyata Tuhan bimbing saya ke arah jalan yang benar itu adalah keterbukaan. Saya ingat sekali waktu pertama kali kami pindah rumah, lalu kemudian ada tulisan besar di dinding gereja, keterbukaan adalah awal pemulihan. Itu masih terekam dalam pikiran saya, dan itu menghantui saya pada saat saya bergumul mengatasi masalah ini.
hutang-hutangnya begitu banyak, bukan cuma pinjol. Pinjol itu sepersekian dari total hutang saya. Tapi memang pinjol ini yang benar-benar membuat buruk, menghantui saya, betul-betul. Membuat saya panik, merasa tidak ada harapan, sangat berdosa, sangat kotor di hadapan Tuhan, dan saya mau mengakhiri saja. Terserah deh, mau masuk neraka juga boleh waktu itu. Tapi karena keterbukaan menyelamatkan, memulihkan saya. Nah, saya mulai membuka diri. Pertama, saya merasa saya sudah tidak kuat. Saya butuh orang yang lebih kuat. Saya lalu tepat tanggal 10 Juni, saya ingat sekali, 10 Juni 2019 saya WA Ibu Sandy. Saya minta waktu, Bu Sandy ada waktu enggak? Saya mau bicara dengan Ibu malam ini, penting sekali. Karena saya sudah niat, kalau malam ini saya udah nggak sanggup lagi, saya mau keluar dari rumah, saya mau apalah pokoknya, saya mau menghabisi hidup saya. Saya meminta waktu, Bu Sandy langsung telepon saya, sigap, lalu beliau dengan sepenuh hati mendengarkan saya menangis waktu itu, saya terbuka. Hari-hari itu sebelum saya terbuka, saya memang bergumul, karena yang saya jaga adalah image tentang saya. Bapak Ibu kan tahu posisi saya ya, sebagai kepala sekolah di sebuah sekolah yang terkenal, dikit-dikit bawa anak berprestasi, sekolah itu punya kegiatan-kegiatan yang ya pokoknya mengangkat nama sekolah lah. Dan saya berusaha menjaga image itu di pikirannya Bu Sandy. Jadi saya berusaha tidak terbuka, tapi malam itu saya mau tidak mau, ini mungkin, bukan mungkin ya, ini jawaban Tuhan. Saya didorong untuk terbuka. Saya ceritakan semua, saya minta maaf sama Bu Sandy, saya sudah mempermalukan gereja Tuhan, saya sudah mempermalukan nama Tuhan, hidup saya sudah kotor di hadapan Tuhan. Wah, Bu Sandy, kesaksian hidupnya luar biasa, balik menguatkan saya. Beliau mengatakan bahwa di balik semua musibah ini ada maksud Tuhan yang luar biasa. Jadi saya terbuka. Malam itu saya bisa tidur lumayan 5 jam. Setelah itu, apakah besoknya masalah saya selesai? Enggak, saya harus menghadapi kolektor lagi. Tetapi hari itu saya menghadapi kolektor dengan lebih tenang, karena saya tahu saya tidak sendirian. Ada orang yang mendampingi saya, yang mengecek keadaan saya, dan saya harus men-sharingkan keadaan saya hari itu. Jadi setiap hari saya melakukan perbincangan, dan Bu Sandy akhirnya memperkenalkan saya dengan Pak Juhono. Pak Juhono, beliau adalah seorang pakar keuangan yang membantu banyak orang. Beliau juga punya waktu cukup banyak untuk menolong. Saya merasa apresiat sekali ketika Pak Juhono tanggal 15 Juni akhirnya menyediakan waktu untuk berdiskusi dengan saya berkonsultasi masalah ini. Bu Sandy cukup mengedifikasi Pak Juhono kepada saya, sehingga saya bersama dengan Pak Sango, kami berkonsultasi. Disitulah keterbukaan kedua yang kami lakukan. Kalau orang bodoh harus bersedia dididik dan harus mengubah pola pikir. Karena pola pikir saya yang salah, menutup kebutuhan dengan cara meminjam, itu yang harus dirombak. Kalau cuma menutup hutang saja, pola itu akan terulang. Tidak mengobati, tidak membereskan masalah sebenarnya. Jadi lewat keterbukaan itu, hari pertama kami konsultasi dengan Pak Juhono, kami mulai diajak bicara, berpikir dari mulai mengatur kembali keuangan keluarga. Cost of living kami diperbaiki lagi, dihitung dengan benar, memanage keuangan. Lalu kebutuhan kalau nggak bisa ditekan, harus memperbesar income. Apa yang bisa dilakukan? Persis seperti cerita tentang 2 raja-raja tadi. Ya, apa yang ada pada kita, lakukan. Apa yang bisa dilakukan, lakukan. Jangan diam saja lalu lakukan pinjaman, itu salah sekali. Lewat Pak Juhono, saya juga diperkenalkan dengan Koperasi Mitra Teladan yang beliau pimpin. Lewat itulah, saya juga dibantu untuk mulai menghitung, memprioritaskan mana yang harus dibereskan. Jadi saya, waktu pertama kali datang Pak Juhono, saya bawa list pinjaman saya. Itu warna-warni. Stabilo kuning itu tandanya akan harus dalam waktu dekat dibayar. Yang merah itu sudah besok harus dibayar. Yang hijau sudah selesai saya bayar. Itu Pak Juhono mungkin masih terekam kali ya. Itu warna-warninya bagus, tapi isinya membuat saya trauma. Ya, itu benar-benar saya benar-benar pikiran gelap sekali waktu itu. Jadi diatur lagi, hutang itu dibuat list, dibuat prioritas, mana yang pakai agunan, mana yang tidak, mana yang legal, mana yang tidak, mana yang bunga besar, mana yang tidak, mana yang aset, mana yang harus diselamatkan, mana yang bukan prioritas, tapi ada caranya untuk menghadapi. Jadi ini keterbukaan, ini langkah kedua. Penting sekali keterbukaan. Lalu setelah itu, apa yang harus dilakukan? Saya nggak bisa diam saja. Karena ini masalah menyangkut keluarga, jadi saya harus terbuka pada keluarga. Anak udah besar,
Jadi kami terbuka, saya dan suami mulai terbuka pada anak saya, Claudia, Gracia yang di luar kota. Mereka pun akhirnya, mereka juga pernah dapat SMS blast, WA blast tentang saya, pinjaman saya. Ya, mereka tahu masalah yang sebenarnya. Ya puji Tuhan, Gracia kemudian mencoba menutupi biaya hidupnya dengan menjadi bartender di sela-sela kuliahnya. Jadi dia sekarang udah pandai meracik kopi. Ya, walaupun dia sekarang udah kerja ya di Cirebon. Claudia dengan kepandaiannya bikin desain, dia sudah mulai berani menerima jasa dari teman SMA-nya yang sudah kerja di Bali, di mana minta dibikinin desain, dan dia coba menutupi biaya, menambah uang sakunya itu, meringankan biaya. Jadi itu yang kami lakukan karena keterbukaan itu. Kami juga terbuka pada keluarga besar, mau nggak mau, karena keluarga besar terima SMS blast itu. Saya harus terbuka, ceritakan semua. Adik saya, kakak saya, keponakan semua, mereka akhirnya ikut mendoakan, mereka ikut berdiskusi, bagaimana, mana yang prioritas, mereka ikut bantu. Ya saya tidak meminta, saya bilang saya lagi dibantu Pak Juwono dan tim, dan koperasi. Tapi mereka ikut berdiskusi, memikirkan, menanyakan keadaan saya, setiap hari mereka menanyakan. Saya merasa tidak sendirian lagi. Suami juga merasa tidak sendirian lagi. Lalu apa yang saya lakukan, keterbukaan itu bukan cuma untuk sampai di situ aja Bapak Ibu. Karena pinjol ini, gara-gara pinjol ini, SMS blast, WA blast, saya harus terbuka pada rekan kerja. Karena ada 1-2 yang menerima itu. Bahkan ada rekanan orang tua yang konfirmasi ke saya, dan saya bersyukur mereka terbuka, mereka nggak diam-diam ngomongin saya di belakang, mereka terbuka, Bu Christine saya dapat SMS ini, apa benar Bu? Saya bilang, karena keterbukaan saya dengan Pak Juwono dan Bu Sandy, mereka yang mengingatkan saya, mentoring saya, kalau ada SMS seperti itu, jawab saja terus terang. Memang kita harus berjalan dalam terang, akui, tapi kasih tahu kita sedang berproses. Ya, kita proses dengan cara yang benar, bukan dengan cara membayar bunga besar-besaran, gila-gilaan seperti itu. Jadi kami terbuka, saya terbuka pada rekan kerja, saya ceritakan semua, tapi kami berproses juga. Lalu saya juga harus ke atasan saya, ke pengurus saya. Ya, itu di sela-sela kesibukan untuk akreditasi. Ya, bayangkan Bapak Ibu ketika stres, ketika saya harus mengatasi masalah psikosomatis fisik saya, Tuhan beri kekuatan. Itu jawaban Tuhan juga, bukan karena kekuatan saya, itu karena kasih karunia Tuhan. Apalagi setelah saya berhenti bekerja, saya dengar hasil akreditasi itu nambah 5 poin Bapak Ibu. Itu buat saya itu penghiburan, Tuhan itu kasih penghiburan ya. Walaupun saya sudah tidak di sana lagi, tapi teman-teman itu mereka senang karena hasil akreditasi jeripaya, dan mereka tahu pergumulan yang kami alami waktu itu. Mereka merasa diberkati, dan dari 92 nilai menjadi 97 poinnya. Itu enggak mudah, dan itu karena kasih karunia, bukan karena kekuatan saya. Kalau enggak, saya itu udah enggak ada sampai saat ini. Nah, itu 2 langkah besar yang menentukan keberhasilan. Doa itu penting, Tuhan menjawab tepat pada sasarannya. Jangan kita batasi kuasa Tuhan. Saya membatasi kuasa Tuhan dengan menganggap bahwa Tuhan akan kirim orang. Enggak, bukan orang yang dimaksud untuk bayar utang saya, tapi saya harus bertanggung jawab terhadap perbuatan saya, dan saya menyelesaikan semua. Lalu bertindak. Nah, yang langkah ketiga adalah bertindak. Apa yang harus saya lakukan? Tindakan apa? Tindakan yang saya lakukan nomor 1 adalah tindakan sesuai hasil mentoring. Jadi ketika mentoring itu bertindak lawan pikiran yang salah dengan pikiran yang benar sesuai firman Tuhan, Bu Sandy dan Pak Doni ke mentor ke suami saya, Bu Sandy ke saya, melawan pola pikir yang salah, pikiran-pikiran salah dari iblis, tipu daya iblis dilawan dengan firman Tuhan, itu kami lakukan. Itu perang melawan roh, itu memang betul, luar biasa. Lalu kemudian mentoring dari Pak Juwono, saya mulai menata keuangan. Jadi kalau kami mau pertemuan mentoring berikutnya, kami harus lapor dulu Rumah Kristus. Itu ada pembukuan keuangan. Ada pengeluaran, R itu tentang rumah, utilitas, U-nya itu PLN, telepon, dan sebagainya. Kemudian M-nya itu tentang makan, biaya anak, kemudian dan lain-lain. Itu banyak. Mungkin Pak Juwono nanti di slide berikutnya ada menjelaskan tentang Rumah Kristus. Jadi kami harus laporkan pengeluaran kami. Itu mentoring itu yang dilakukan. Lalu kemudian yang berikutnya saya harus ke OJK. Ke kantor OJK untuk melihat report slik saya, kondisi keuangan saya selama ini berurusan dengan perbankan, dengan lembaga keuangan. Dari situ saya bisa melihat pemetaan keuangan saya, dan dari situ hasil OJK itu saya bernegosiasi.
Jadi dari hasil mentoring itu saya harus bertanggung jawab dengan perbuatan saya, dengan pinjaman saya tidak boleh lari dari hutang saya harus bertanggung jawab, saya harus bayar itu hutang dengan apa yang bisa kami lakukan, tapi harus dengan negosiasi. Ya, itu perjuangan. Saya harus datang ke satu bank, nego, belum oke, ditelepon, dimarah-marahin, saya tetap harus terima, tetap hadapi ya, ini langkah keempat sebenarnya. Nah, yang ketiga ini bertindak sesuai mentoring itu. Hadapi nego dengan bank, ya, dengan lembaga keuangan yang legal itu. Lalu kemudian yang ketiga, tindakan apa lagi? Saya harus bikin list mana pinjol yang legal, mana yang ilegal. Yang ilegal belum jadi prioritas karena mereka ngawur cara kerjanya. Dan luar biasanya tahun 2019 pada saat saya sedang tercekam, itu Tuhan punya cara juga buat saya, itu saya melihat itu Tuhan punya cara menolong saya. Tiba-tiba itu seperti Tuhan berteriak pada angin ribut di Danau Galilea, diam, tenanglah. Bapak Ibu tahu, sekitar bulan Agustus tiba-tiba ratusan pinjol ilegal itu diblokir pemerintah. Ketika pemblokiran itu terjadi, di HP saya itu ada akun, ada aplikasi yang masih aktif, itu saya lihat aplikasi itu udah tidak aktif lagi. Lalu nomor-nomor WA kolektor tiba-tiba bisnis account semua berubah. Mereka udah nggak bisa dikontak dan tidak bisa mengontak. Dan beberapa waktu kemudian WA saya tiba-tiba diblokir oleh provider WA. Karena ada beberapa kolektor yang mengulang-ulang tekanan, intimidasi, kekerasan, kalimatnya itu jahat-jahat sekali Bapak Ibu. Dan saya memang memberi jawab sesuai hasil mentoring. Cara jawab yang benar kepada kolektor, saya jangan sampai panik, saya tidak boleh panik, tidak boleh terpancing marah, tunjukkan itikat baik mau bayar, tapi bayar pokoknya aja. Itu yang saya ulang-ulang dan akhirnya kena blokir provider WA. WA saya tidak aktif. Saya lapor Pak Juwono, saya lapor Bu Sandy ini gimana WA saya tidak bisa lagi komunikasi dengan teman kerja. Bu Christian harus fokus pada yang legal dulu. Selesaikan yang legal. Karena yang ilegal ini akan mengganggu fokus. Jangan aktifkan itu, tapi kalau mereka kejar dengan WA dan telepon nggak apa-apa, layani saja. Tetap bayar dengan cara benar. Ya, itu yang kami lakukan. Saya lakukan bertindak mengatur mana yang legal, mana yang ilegal. Saya harus atur dulu, karena kekuatan saya nggak seberapa untuk membayar hutang. Ya, lalu kemudian saya harus menonaktifkan aplikasi pinjol. Hati-hati Bapak Ibu, karena ketika kita download aplikasi, mereka minta izin akses ke storage kita, data internal kita. Lewat data itu mereka bisa kunjungi catatan-catatan kita, kemudian nomor kontak kita. Makanya mereka bisa SMS blast, bisa WA blast kemana-mana, karena mereka bisa akses data kita. Jadi saya nggak langsung uninstall, saya langsung background datanya saya off-kan, saya langsung matikan semua yang connecting dengan email dan sebagainya, saya matikan semua, baru kemudian saya uninstall. Tapi saya sudah punya catatannya, saya nggak hapus semua, saya punya backup-annya secara manual. Ya, kemudian semua itu saya simpan, saya atur, saya mulai atur langkah saya, tindakan prioritas saya. Saya hubungi bank resmi kartu kredit, padahal saya nggak bermasalah loh Bapak Ibu, Pak Juwono suruh tutup. Nggak boleh, karena apa? Karena pola pikir nanti, bahaya. Ketika kita merasa, untuk beli kebutuhan pakai gesek kartu kredit, kan kartu kredit nggak bermasalah. Bayar cuma 300.000 per bulan aja bisa pakai belanja lagi. Nah, itu pola pikir yang salah. Itu yang harus, jadi Pak Juwono bermasalah apa enggak, pokoknya yang namanya pinjaman, kartu kredit, tutup semua. Sempat awalnya saya bilang, Pak, ini kan nggak bermasalah Pak, bisa menolong saya, nolong dengan cara salah tuh nggak bener. Pokoknya mentoringnya Pak Juwono awal-awal itu bener-bener nggak enak, tapi nggak enak itu yang menyelamatkan, ya benar. Jadi bertindak itu sesuai dengan mentoring. Bapak Ibu kalau dalam keadaan tertekan butuh mentor, orang yang lebih kuat dari kita, orang yang bisa melihat seperti ada di pesawat. Oh, Anda salah jalan, harus belok kanan, harus belok kiri. Butuh mentor. Mentorlah yang bisa melihat seperti itu. Langkah yang keempat, saya harus hadapi. Nggak boleh lari. Orang fasik tidak mengembalikan apa yang dipinjam. Saya nggak mau jadi orang fasik. Jadi saya harus bertanggung jawab, saya harus mengembalikan. Jadi saya harus hadapi. Caranya gimana? Layani, seperti tadi, dalam bertindak tadi. Ketika kolektor datang menelepon, terima saja. Ya, saya tahu saya masih punya hutang, belum dibayar,
kami dalam keadaan bangkrut, kami tidak bisa membayar, tapi kami niat bayar, tolong bantu kami beri keringanan, bayar pokoknya saja. Kami tidak sanggup. Ibu udah berapa bulan nih, 3 bulan, udah denda, sekian. Dendanya itu angkanya mustahil. Dari pinjaman cuma 1,5 juta, denda itu akhirnya bunganya akumulasinya bisa sampai 10 juta. Dalam 3 bulan 10 juta Bapak Ibu. Itu ngeri, itu baru satu pinjol. Kalau pinjol legal biasanya kalem-kalem kolektornya, tapi bunganya juga melilit. Jangan kira tenang-tenang aja, diam-diam, oh kolektornya aman nih. Enggak, bunganya jalan terus. Mereka udah nggak peduli dengan negosiasi. Kalau yang legal, ya justru yang ilegal ini yang mengganggu, bikin rusuh. Jadi tetap layani baik, lalu minta dengan cara resmi tagihan. Saya lakukan itu. Saya minta cara resmi, tolong perusahaan. Wah, ibu kan pinjamnya dengan online, tidak dengan resmi. Oh, Anda udah mengambil data saya resmi. Kenapa saya harus minta resmi? Karena data saya udah disalahgunakan. Saya minta resmi, saya niat bayar loh. Jadi itulah yang saya omongkan. Tertulis lewat SMS, saya kasih alamat email. Saya tidak mau percakapan lewat telepon langsung lagi, tapi tagihan semua harus lewat email. Lalu kalau saya sudah bayar, pelunasan juga harus lewat email dengan kop resmi. Itu yang diajarkan. Itu yang dimentor oleh Pak Juhono, Bu Sandy, dan juga sempat saya dikonfirmasi oleh salah seorang pengacara waktu itu, dibantu pengacara, hanya sifatnya konsultasi terbuka saja. Beliau juga mengatakan karena membantu juga klien-klien yang mengalami tekanan karena pinjol. Ibu udah benar caranya, lakukan. Saya hanya konfirmasi, ternyata benar yang dilakukan. Memang harus begitu Bapak Ibu, kuat-kuatan. Kita tahu kita posisinya salah, ya kita akui itu, tetapi di depan pinjol kolektor jangan kita lemah, kita tetap harus percaya diri, yakinlah bahwa cara kita benar, kita niat bayar tapi dengan cara yang benar, ya. Jadi seperti itu kira-kira, dan ini memang makan waktu. 3 bulan pertama mentoring itu benar-benar melelahkan. Saya pikir aduh Tuhan tolong saya. Sekarang progres kami sudah luar biasa, sudah bagus 90%, artinya di masa pandemi ini justru kami bisa menemukan kedamaian, ketenangan. Saya berpikir-pikir seandainya waktu dulu, tahun lalu kami tidak cepat bereskan, kami nggak tahu masa pandemi ini kami mungkin udah morat-marit, hidup kacau dan sebagainya. Ya Tuhan itu punya cara kerja luar biasa. Ya jadi masa-masa pandemi ini justru masa keheningan kami menikmati kehadiran Tuhan, bisa fokus pada Tuhan, saya mulai bikin buku pengalaman hidup saya berjalan dalam lembah kekelaman, judulnya. Mudah-mudahan cepat selesai itu buku. Ya, dan saya bersyukur Tuhan kirimkan penolong yang luar biasa, Bu Sandy, Pak Doni, Pak Juhono. Nah, lewat pertemuan ini saya mau ingetin teman-teman ada 4 hal. 4 hal kesimpulannya, bukan 4 langkah lagi ya. 4 hal. Yang pertama, sesulit apapun kehidupan kondisi keuangan kita, kalau untuk kebutuhan jangan pernah berhutang. Nggak boleh, apalagi berhutang di tempat yang salah, yang bunga besar, yang ilegal. Kita mencari masalah untuk diri kita sendiri. Kita menghancurkan diri kita sendiri. Nah, kalau sudah terbelit, memang harus butuh mentor. Nggak bisa jalan sendiri Bapak Ibu, harus ada mentor. Ya, lalu kedua, belajar hidup apa adanya. Ya, itu gaya hidup tadi. Ya, cukupkan, tahu dirilah gitu. Nah, saya, suami, anak-anak, puji Tuhan lah. Ya, semua bisa menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Lalu yang ketiga, kalau memang kebutuhannya nggak bisa ditekan, udah tiarap, kata Pak Juwono, istilahnya dulu di mentoring, ya udah perbesar income, caranya bagaimana? Anak-anak udah besar, ayo ajak diskusi, gimana caranya? Sama, apalagi di masa pandemi gini. Wah bisnis, kalau hidup berkeluh kesah, mengasihani diri sendiri, self pity kayak kata Bu Sandy, Pak Doni, itu akan melemahkan kita. Malah nanti ujung-ujung meragukan kasih Tuhan, bener nggak sih Tuhan sayang sama saya? Akhirnya jadi kayak begitu, padahal hanya karena kita membiarkan kita lemah gitu. Jadi perbesar income, buat diri kita produktif lah. Tetap produktif. Dan yang terakhir, yang keempat, pengalaman kami adalah bangun komunikasi yang terbuka. Dengan mentor, dengan pasangan, dengan keluarga, supaya bisa saling menopang. Jangan sok jago sendirian. Saya dulu sombong rohani, merasa jago, merasa bisa semuanya. Ternyata saya terpuruk juga. Ya puji Tuhan, Tuhan proses saya, Tuhan hancurkan saya, jadi bejana yang baru. Terima kasih, semoga kesaksian ini memberkati kita semua.
ini kan teori yang saya tulis di sini ya. Ibu Christine sudah melakukan langkah-langkah persis yang ada di sini ya. Jadi mulai catat semua hutang dan bunga, jangan gunakan lagi kartu, sekali ya kita terlibat, terus turunkan gaya hidup, atur berapa yang bisa disisihkan, ada aset nggak, apa yang ada di tangan kita, nego ke kreditur atau cari bunga yang lebih rendah, bayar dulu hutang yang bunga tertinggi, bikin prioritas, gunakan sepertiga kemampuan kita, dan komitmen jangan bikin hutang baru. Itu udah diceritain semua ya, ini teorinya, kita live dengar di kesaksiannya. Ada kabar menarik lagi di tengah situasi pandemi ini, Bapak Ibu, kalau yang gara-gara COVID mengalami gagal bayar hutang, tapi ingat loh ya, tahun lalu belum ada COVID, jadi sampai dengan Maret baru ada kesulitan. Sekarang pemerintah membantu, Bapak Ibu bisa ajukan ya. Yang pertama, ajukan penurunan suku bunga, kedua perpanjangan jangka waktu, yang ketiga mungkin kalau butuh penambahan fasilitas untuk kredit. Nah, ini harus diajukan secara langsung dan ini tidak mengganggu kolektibilitas SLIK kita di OJK. Jadi kita tetap dianggap lancar selama komitmennya berjalan dengan baik ya. Nah, pemerintah sudah mengajukan pertolongan kepada UMKM bagi yang pengusaha. Itu ada subsidi bunga, ada subsidi perpajakan, macam-macam ya. Jadi pemerintah cukup peduli tapi ini nggak otomatis, harus dilakukan pengajuan ke tempat bank kita ya. Ada penurunan suku bunga juga yang berlaku selama 6 bulan. Jadi banyak yang sebenarnya dipikirkan, kita nggak sendirian. Ya, situasi seperti ini, Bapak Ibu bisa ditolong. Saya tutup dengan prinsip slide ini adalah, kalau ini prinsip nih ya, kapan boleh berhutang? Ya, tadi termasuk yang disenggol oleh Bu Christina ya. Ini istilahnya kita belajar fatwanya, kebenarannya ya. Kalau hutang konsumtif tadi untuk kebutuhan hidup, buat makan, ya itu dilarang. Ya, dilarang untuk tour, apalagi ya untuk elektronik, perabot rumah, ini dilarang berhutang. Kalau memang nggak mampu terbuka, kita bisa support makan. Hari ini pemerintah banyak memberikan bansos ya kan, salah satunya untuk konsumtif. Tapi kalau untuk investasi atau produksi, ya awal, untuk investasi awal jangan. Tapi untuk ekspansi boleh, tapi aturannya ada, 2 kali modal. Jadi kalau saya udah nabung, modal 100 juta, saya mau pinjam untuk ekspansi, pengembangan usaha, kali 2. 200 juta itu udah paling besar hutangnya ya. Jadi terukur. Dan saya harus tahu kapan saya keluarnya, nggak boleh muter di dalam terus ya. Hutang kendaraan, kalau untuk menghasilkan produktif boleh. Misalnya untuk antar jemput sekolah, untuk kirim barang ya, untuk Gojek, barangkali kita menghasilkan kan motor kita ya. Nah, tapi yang konsumtif hanya untuk seminggu sekali, mobil yang bagus dibawa ke gereja, hari Senin sampai Sabtu dilap tiap hari, disayang-sayang, ya kita bahaya nih punya mamon baru nih. Ya. Ini apalagi pakai utang lagi, wah ini kita salah besar ya. Walaupun kesannya rohani, kendaraannya dibawa ke gereja, mudah-mudahan cepat lunas. Wow, itu langkah yang sangat salah ya. Nah, tapi kalau produktif boleh ya, saya nggak menghalangi Bapak Ibu punya mobil bagus, misalnya untuk pekerjaan, untuk usaha, kadang-kadang kita butuh, masa direktur naik angkot kan nggak dihargai juga gitu ya, tapi kita gunakan untuk yang sesuatu yang produktif. Untuk rumah tinggal yang sepadan oke, tapi kita perlu punya DP, tabungan kita ya, dan cicilannya harus yang kita sanggup sepertiga dari income, jangan lebih. Tapi kalau berlebihan ya, rumahnya jadi renovasinya jadi mewah, terus kemudian memenuhi keinginan di luar kebutuhan kita, saya sarankan janganlah. Bukan nggak boleh punya rumah bagus ya. Ya nanti ada waktunya lah. Kalau kita udah dipercaya dengan hal yang kecil, Bapak Ibu akan dipercaya yang lebih besar ya. Dan gambar ini adalah slide penutup. Kalau Anda mengalami masalah, ingat nomor 1 doa tadi bicara fokus kepada Tuhan, angkat tanganmu. Tapi jangan berpikir kalau sudah beriman, Tuhan menolong tanpa Anda bertindak, Anda tidur. Nggak benar juga ya, Anda harus bertindak. Gambar ini adalah gambar Petrus. Ketika dia punya iman, punya mata tertuju pada Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Mujizat terjadi. Waktu dia melihat situasi sekeliling, matanya mulai tidak fokus pada panggilan Tuhan, kepada rencana Tuhan, ya dia harus tenggelam. Dan ini pelajaran yang menarik. Kalau dia nggak ulurkan tangan, Tuhan nggak angkat dia, tenggelam dia di laut. Ya, bahaya sekali Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita mengalami, nah saya buka sekarang forum tanya jawab lebih detail, barangkali lebih menarik. Saya kembalikan ke moderator kita Bang Dolphin untuk beberapa pertanyaan. Silakan mau ke saya, ke Bu Christine, monggo. Untuk itu saya akan bertanya dulu untuk Pak Juwono nih, mungkin mewakili juga beberapa orang yang ada di sini. Jadi ada orang yang memang gajinya itu udah untuk kebutuhan itu memang kurang gitu ya. Lalu
selama ini dia tambal sulam, jadi dia pakai kartu kredit sebagian, bukan untuk yang mewah-mewah, ya untuk mungkin untuk kebutuhannya dia untuk transportasi dan sebagainya. Tapi dia selalu tutup, tapi selalu menggunakan sisa kekurangannya itu selalu kartu kredit lagi, misalnya beberapa juta. Jadi seperti itu terus. Bagaimana cara solusinya kira-kira, Pak Juwono? Baik, ya memang saya selalu mengarahkan memandang ke atas, memandangnya ke Tuhan, tapi juga memandang ke bawah. Artinya begini, kadang-kadang kita kurang mensyukuri apa yang Tuhan percayakan atau yang saya terima, begitulah. Misalnya tadi saya cerita income saya 3 juta, merasa nanti kalau 5 juta saya bisa menabung, saya mencukupi. Kalau sekarang 3 juta, kita dalam tanda petik ada excuse ya. Tuhan, sorry loh, karena cuma 3 juta, saya boleh dong untuk ngutang. Ternyata enggak ya. Karena berapapun yang kita dapatkan, pemerintah kan ada UMR, salah satunya begitu ya. Nah, tentu itu udah diukur juga pemerintah untuk standar, memang saya tahu mati tidak ya, nggak mungkin terus nggak bisa makan, mati gitu. Tapi setengah mati iya. Setengah mati dalam arti kata, pengen ganti HP nggak bisa, ya, pengen baju baru tiap bulan nggak bisa. Nah, artinya kan bukan jumlahnya, tapi cara ngaturnya. Dan saya melihat coba ke bawah juga orang-orang yang dengan UMR tadi, ada yang anaknya 3, saya lihat supir saya, ya, ternyata bisa istilahnya mengatur dengan cukup, artinya nggak sampai mati ya, keluarga sekarang udah mulai besar, anaknya udah SMA ya, begitu. Walaupun ya kadang-kadang kasbon juga ke saya, tapi saya pernah bicara ke dia, saya boleh nggak kamu menabung ya, jadi bukan cuma nyicil utang, jadi kamu menabung, waktu dia mau pinjem waktu itu untuk nyicil motor, karena motornya udah gampang rusak, dia akhirnya minta beli second, terus supaya nggak berbunga ya pinjem ke saya nyicil, oke saya hitung ya, misalnya cicil 24 bulan, sebulan 200.000 misalnya begitu. Nah, gajinya dipotong 200.000. Apa yang terjadi? Ini bicara mindset. Setelah lunas pinjamannya, kan bulan ke-25 sudah nggak saya potong lagi, utangnya kan sudah lunas. Saya ngomong pada dia, Pak, mulai bulan ini kan utang Bapak lunas, boleh nggak 200.000 ya saya ambil, Bapak nabung di koperasi. Nah, kebetulan saya ketuanya, kamu bisa nabung di situ ya. Tahu nggak jawabannya apa? Jawabannya gini, wah jangan Pak, nggak cukup. Saya bingung lah, kemarin waktu dipotong cicil 200.000, kok cukup? Kenapa hari ini suruh nabung yang istilahnya dia hidup dengan yang sama sisanya, kok jadi nggak cukup? Nah, ini kadang-kadang mindset seperti itu. Jadi cara ngaturnya yang keliru. Yang kedua, waktu itu saya challenge. Oke, kalau kamu niat nabung ya, jadi saya tetap paksa dia untuk menabung. Bikin kotak P3K. Saya kasih tawaran, mau nabung 100.000 sebulan atau 200.000 sebulan. Dan saya kasih insentif ya. Saya bukan naikin gajinya saja yang dia bisa bawa pulang dan dihabiskan ke keluarganya. Tiap tahun kan naik gaji pasti. Ya ikutin UMR naik, dia ikut naik. Tapi hari ini untuk menabung saya kasih insentif. Kalau Anda menabung 100.000, saya tambahin 100.000, jadi nabungnya jadi 200.000. Tapi kalau kamu pilih nabung potong gaji, kali ini bukan buat bayar utang ya, nabung 200.000, saya tambahin 200.000, jadi nabung di koperasinya 400.000. Tahu nggak? Yang dipilih kira-kira bisa ditebak, Bang Dolphin. Nabung 100.000 atau 200.000? Bisa ditebak? Iya, 100 kayaknya. Itulah, bayangan. Kalau dia mau nabung 200 ya, saya tambahinnya berapa? 200 loh. Berarti tabungan tiap bulan 400. Itu banyak. Dia nabung 2 tahun, dia punya 10 juta plus. Ya, begitu kan? Jadi something yang kadang-kadang ya mindset, balik ke mindset. Ya udah Pak, saya 100 saja Pak. Ya sudah. The choice is yours. Saya udah buka kan, saya mau nambahin 2 kali lipat yang kamu tabung. Terus yang kedua, saya ngajarin lagi untuk berinvestasi. Nah, kali ini waktu dia mau pinjam, kenapa? Itu depan rumah, ya tadi ya, kalau kita udah mengatur, udah tiarap, coba bongkar tingkap-tingkap surga, tingkap-tingkap langit. Saya juga sharing ke dia, walaupun dia muslim, saya buka wawasannya gitu. Salah satunya, ya dia punya lapangan rumahnya agak besar, warisan orang tuanya. Dia bilang, saya depan rumah, saya mau bangun kayak kios toko. Nah, boleh nggak saya pinjam? Nah, karena dia punya tabungan di koperasi, saya bilang, kamu kali ini udah nggak perlu utang saya, pinjam aja ke koperasi, ya, biar ada tanggung jawab juga ya. Ya, dia jaminkan rumahnya atau motornya, terus dia bangun kiosnya, saya belajar dia punya passive income. Passive income. Saya bilang, bisa laku berapa kira-kira sewa untuk kios, servis motor waktu itu ya. Dia bilang, sebulan dapatnya kira-kira 1 juta. Nah, saya berhitung pinjaman dia, nyicilnya kira-kira 800.000.
Nah, berarti kan 5 tahun lunas, ya, kiosnya jadi milik dia. Tadi nggak punya kios, cuman lapangan aja ya. Sekarang udah punya kios, bisa disewakan. Selama masa mengangsur, ya Anda bayar 800 cicilan ke koperasi, karena koperasi kita relatif ringan. Tuan Kota, memang kita setengahnya mempraktekkan apa yang kita ajarkan lah lewat koperasi ini. Nah, kemudian dia punya pendapatan 1 juta. Berarti ada selisih 200.000, itu passive income dia. Nanti tahun kelima angsurannya lunas, berarti 1 juta utuh adalah income dia tiap bulan menambah gaji dia. Nah, ini yang saya ajarkan ke dia. Jadi yang perlu dirombak kadang-kadang itu mindset. Ya, tapi kalau nggak dipaksa sedikit, kadang-kadang orang ya itu nggak mau berbenah, nggak mau berubah. Kira-kira jawabannya, Bang Novin. Iya, Bu Puspa mungkin bisa share nggak, Bu, kesaksian menabung di komit nih, Bu? Saya 2010. Dari mulai 2010 deh rasanya waktu itu diajak sama Ibu Francis Maria. Mungkin Pak Yuhono kenal. Terus udah gitu saya menabung pertama kali 100.000 di komit. Belakangan saya tambah lagi atas nama suami 100. Lama-kelamaan terus naik ya. Naik jadi berapa ya? 200. Sekarang puji Tuhan kami berusaha untuk 500. Bagaimana keadaannya? Karena kami merasa terbantu lagi pas nabung, anak butuh buat kuliah ya. Yang satu mau selesaikan kuliah, yang satu butuh juga pas bersamaan. Itu kami bisa dibantu sama komit karena kami sudah menabung ya di sana. Jadi kami merasakan sampai pernah 3 kali kami jadi kan ini koperasi simpan pinjam. Kami meminjam, tapi kami juga bertanggung jawab untuk membereskan, dan 3 kali kami merasakan bantuan dari komit. Puji Tuhan sampai saat ini di usia 57, Pak Chandra hampir 65, Pak Chandra dengan kesadarannya, sekarang saya nggak mau kamu yang nabung, saya nabung sendiri, katanya begitu. Jadi benar-benar suami saya melihat waktu saya ada kebutuhan mau menikah, saya juga pernah menabung rasanya saya pernah dulu beli emas, simpan emas. Sudah untung kan dulu. Waktu dulu kan komit ada ya. Ya. Masih ada, Bu? Waktu dulu ada simpan emas 25 gram. Itu buat pas anak pertama mau menikah, kami ambil persis lagi. Bulan Juli anak saya mau menikah, 3 tahun, Pak. Itu saya juga nggak sadari, pokoknya saya simpan. Pas mau menikah bulan Juli, pas akhirnya juga bulan Juni itu udah selesai gitu. Saya bisa buat tambahan uang pegangan buat pernikahan. Kan kalau orang menikah kan ada satu yang ada dua pesta kan, berarti kan kami dari keluarga wanita juga harus punya pundi-pundi ya gitu. Itu saya merasakan. Terus udah gitu juga saya pernah merasakan saat rumah perlu dirapihin nih, dari simpenan saya ambil, tapi saya nggak stop, semua saya tarik, saya tetap lanjutin dan ditambah gitu loh. Dari 100 naik ke 200, sekarang puji Tuhan 500, itu semua karena anugerah. Itu aja, Pak. Oke. Ya. Luar biasa, 10 tahun ya Bu ya. Ibu udah banyak. Ya, terima kasih ya. Nah, bulan ini, Juni ini, laba tahun lalu kita bagi setara deposito 7%, Bu. Jadi dana Ibu juga berkembang ya, bahkan di atas deposito. Ya, saya pribadi tidak bosan-bosan bilang ke jemaat bahwa keterbukaan itu adalah awal pemulihan. Ya, saya sendiri juga sebagai pendetanya sudah mengakui, Pak, di jemaat bahwa kami juga pernah gagal, ya, bahkan terjelit hampir 800 juta, ya, berkat bimbingan Pak Juwono juga. Jadi saya selalu bilang kepada jemaat, kita butuh mentor. Saya pun sampai sekarang masih punya mentor. Nah, ini mentor keuangan saya juga Bapak, ya, yang akhirnya kita membawa kita sekarang kepada satu perbaikan hidup ya, sampai punya tabungan, sampai ada asuransi, dan bisa mempersiapkan anak-anak nantinya untuk kuliah dan pernikahan mereka gitu. Saya bersyukur sekali, tidak usah malu Bapak Ibu. Justru kalau Bapak Ibu punya masalah apapun, mumpung masih kecil, cepat terbuka. Jangan tunggu besar gitu ya, selagi kecil
cepat lakukan perbaikan, jangan tunggu mentok gitu. Kalau menurut saran saya, kalau saya dan Bu Kristina ini udah termasuk orang-orang yang mentok dulu gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu maksudnya masih punya kendala-kendala yang mungkin punya masalah yang seperti pengeluaran lebih pasak daripada tiang dan sebagainya, ya itu mesti cepat diantisipasi ya. Jadi saya bersyukur dan momen seperti ini Pak Juwono, kerinduan kami di jemaat, kami ingin terus ada peningkatan secara pola pikir. Yang tadi yang kita sudah bahas malam ini adalah masalah mindset ya, pola pikir, perubahan pola pikir itu ternyata tidak mudah. Untuk saya pun dengan suami belajar hidup mencukupkan diri saja tidak mudah ya. Seperti minggu kemarin saya saksikan 5 tahun Pak, karena untuk bayar hutang saya tuh tidak beli apa-apa sebagai seorang wanita loh Pak ya. Sebagai seorang wanita 5 tahun tidak beli apa-apa tuh sangat tidak mudah. Tapi disitulah saya harus belajar. Memang di mentor itu nggak enak dididik karena saya juga karena kebodohan kami ya. Tetapi ya kalau kita maunya cuman jalan pintas, mau enak-enakan ya udah pasti nggak bisa. Jadi kalau mau menang memang harus ada lewatin prosesnya yang berat juga. Kita pun ngalamin gitu. Jadi di sini saya rindu juga untuk kedepannya ya Pak Juwono juga bisa menjadi mentor keuangan Victory Church ya. Setidaknya Pak, janji Tuhan buat kami adalah waktu saya pribadi dan suami minta dikirimkan satu konglomerat aja dari luar gitu ya. Supaya pekerjaan Tuhan di Victory Church ini bisa lancar lah gitu ya kalau ada satu konglomerat kan Pak ya. Tapi Pak konglomerat yang dewasa, yang cinta Tuhan, ya tidak banyak mulut lah kalau memberi. Tapi Tuhan tuh kasih saya janji gitu Pak. Aku tidak akan mendatangkan konglomerat dari luar, tapi aku akan membangkitkan konglomerat dari dalam gitu ya. Dan satu beban kami sebagai gembala adalah bersama tim kepemimpinan kami rindu justru walaupun konglomeratnya ini belum sampai level yang dikatakan konglomerat lah misalkan, tetapi kita mesti persiapkan semuanya nih Pak. Ya, jadi dan saya yakin yang Tuhan janjikan itu tidak asal janji ya. Kalau Tuhan udah bilang konglomeratnya dari dalam, berarti kan Bapak Ibu semuanya nih calon-calon konglomerat, apalagi yang malam ini datang haus mau belajar ya, mau diperlengkapi, mau rendah hati ya. Saya percaya kita nih lah yang akan menerima kekayaan bangsa-bangsa. Tujuannya bukan untuk memperkaya diri ya, tapi untuk memperlebar kerajaan surga. Ya, jadi tolong mentor kami terus Pak Juwono. Mungkin kalau ada ke depannya tema-tema topik yang kita penting tahu, kita juga terbuka ingin sekali terus bertumbuh gitu Pak Juwono. Ya, itu saja dan pengumumannya besok kita ada ibadah kenaikan ya jam 8 sampai jumpa Bapak Ibu. Terima kasih ya buat waktunya Bapak Ibu semua. Saya senang sekali ya malam ini 44 orang ya, dan luar biasa nanti ke depannya akan lebih banyak lagi yang bisa kita juga ajak supaya juga bisa sama-sama bertumbuh. Dan support ya, kita punya YouTube channel sudah 14.000 subscriber lebih. Ya. Dalam waktu 1 bulan dari 1.000 ke 14.000 itu satu kepercayaan untuk kita membenahi tanpa diri promosi, kita. Tanpa cari subscriber, tanpa cari like ya. Nah, jadi kita percaya ini tanggung jawab yang Tuhan berikan. Jadi mari kita sama-sama mau bangun, sungguh hanya nama Tuhan dan firman-Nya yang benar-benar memerintah atas hati dan pikiran kita. Ya, mari kita tutup dalam doa pertemuan kita. Makasih banyak ya Pak Juwono ya. Terima kasih Pak Juwono, semua kasih jempolnya. Ayo kasih jempolnya, thank you banget nih, luar biasa.